Selamat datang di Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling student friendly di dunia. Let's go, intro. Historia. Jadi langsung aja teman-teman. Jadi barusan ada siswa kita yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, sebut saja namanya Bambang, karena dia tidak mau disebutkan namanya, mau disamarkan. Ya, jadi pertanyaannya itu seperti ini. Ya, dengan Historia Channel, Halo. ada yang bisa dibantu? Ya, jadi saya mau request lagu Goyang Mau Muda yang versi Gagak Remix, Mas Boy. Oke. Oh, ini Historia Channel, Mas. Salah Bukan sambung ya, Mas? radio kesayangan Anda. Aduh, maaf Mas ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi saya juga punya Santai pertanyaan aja. mengenai sejarah nih, Mas. Tugas Jadi di apa yang rumah mau ini ditanyakan, gara-gara Mas? corona nih, guru TK ada banyak tugas. Jadi mengenai sejarah Orde Baru nih, Mas. Bagaimana latar belakangnya, kemudian kebijakan sampai akhir keruntuhan masa Orde Baru itu sendiri, itu kayak gimana, Mas? Mohon dijelaskan ya. Oke. Terima kasih. Siap. Ya, itu aja. Yuk, terima kasih. Salam Historia. Oke. Iya, jadi teman kita yang barusan itu sedang mumet ya teman-teman, gara-gara tugas sejarahnya ya di tengah pandemi corona ini ya. Ini siapa ini gurunya ini yang tega sekali ini ngasih tugas, sabar ya. Tapi tenang, dengan adanya History Channel ini masalah Anda akan teratasi. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Check it out. Oke, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih ngeliat gambar ini? Mungkin di internet, mungkin di belakang mobil truk, ataupun dimanapun lah. Piye kabare, enak zamanku toh. Nah, ini bisa dibilang merupakan gambar satir teman-teman, atau gambar yang sifatnya untuk mengkritik zaman atau keadaan pemerintahan sekarang yang kondisinya tidak lebih baik dibandingkan pada zaman Orde Baru dahulu. Ya, orang-orang yang romantisme sejarah lah, orang-orang yang mengenang hal-hal positif atau kelebihan-kelebihan yang terjadi di zaman Orde Baru. Meskipun kalau seandainya kita tanya orang-orang tua kita terdahulu, ada juga dari beberapa dari mereka yang kalau disuruh untuk mengulangi masa Orde Baru lagi, mereka itu gak mau. Karena ada juga hal negatif ataupun kekurangannya. Ya, apa aja itu hal negatif atau kekurangan maupun kelebihan dari masa Orde Baru, nanti kita akan bahas di pembahasan materi kali ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya Orde Baru. Let's go. Kalau ngomongin sejarah Orde Baru ya teman-teman, pasti nggak akan lepas dong dari tokoh ikoniknya yang merupakan pemimpin dari Orde Baru itu sendiri. Iya, siapa lagi kalau bukan Presiden Soeharto yang memimpin dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Lama juga ya, sekitar 32 tahunan lah. Jadi apa sih pengertiannya? Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oke, next kita lanjut ke latar belakang munculnya masa Orde Baru. Yang pertama adanya peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada masa Orde Lama, yang dimana kalau teman-teman ingat ini merupakan peristiwa kelam di mana jenderal-jenderal kita terbunuh secara sia-sia. Yang kedua ada demonstrasi mahasiswa yang menuntut 3 hal yang lebih dikenal sebagai Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama membubarkan Partai Komunis Indonesia, turunkan harga dan reshuffle kabinet. Dan yang ketiga, ini yang paling ikonik sih dalam sejarah nasional kita, yakni munculnya Super Semar. Bukan surat perintah segera merit ya, tapi surat perintah 11 Maret yang menandai beralihnya tampuk pemerintahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Meskipun sampai sekarang naskah asli dari Super Semar ini belum ditemukan ya, jadi masih misteri lah atau the dark history dalam sejarah nasional kita. Kemudian yang selanjutnya yang melatar belakangi adalah keluarnya TAP MPRS ya, yang
mencabut kekuasaan pemerintah negara Presiden Soekarno dan mengalihkannya kepada Soeharto. Maka beralihlah pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru dan dimulailah rezim yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Kita lanjut ke ciri-ciri masa Orde Baru. Ada apa aja sih? Yang pertama ada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Loh kok bisa gitu Pak? Ya karena efek dari peristiwa G30 SPKI sebelumnya pada masa Orde Lama yang dinilai dekat dengan komunis yang menentang nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian ada penetapan azas tunggal Pancasila. Jadi semuanya harus berazaskan Pancasila ya. Kemudian ada yang namanya indoktrinasi ideologi melalui pelajaran P4 atau pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Boleh deh teman-teman tanya orang-orang tua kita dulu. Pasti beberapa dari mereka mengalami yang namanya pelajaran P4 ini waktu mereka sekolah atau kuliah. Ada ujiannya juga loh ya. Mungkin kalau kita sekarang ngalamin yang namanya pelajaran PPKN, yang nggak jauh-jauh dari itu lah ya. Selanjutnya, ada yang namanya ini, menguatnya peran negara dengan dominasi kekuatan Golkar, Partai Golkar. Kemudian ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan ekonomi liberal. Ciri yang selanjutnya, adanya pemerintahan yang otoriter di sana karena adanya kebijakan NKK dan BKK. Apa itu? NKK adalah normalisasi kehidupan kampus dan BKK adalah badan koordinasi kampus. Jadi di masa itu mahasiswa sama sekali nggak boleh yang namanya menyuarakan pendapat, bahkan demo. Kalau seandainya teman-teman demo atau menentang pemerintah, maka teman-teman dianggap melanggar undang-undang subversif atau undang-undang yang menyatakan Anda melanggar atau melawan negara. Selanjutnya ada pemberedelan pers. Pers sama sekali nggak boleh yang namanya memberitakan hal-hal buruk terkait negara. Selanjutnya ada PNS wajib memilih Golkar sebagai partai satu-satunya yang harus dipilih. Ada undang-undang subversif yang seperti saya katakan tadi dan adanya Petrus atau penembak misterius. Ini yang paling ngeri. Jadi korbannya itu selalu orang-orang tatoan yang dianggap sebagai perusuh atau preman yang akan mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Jadi jangan coba-coba tatoan pada masa itu ya. Dan selanjutnya ada demokratisasi KKN, yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi oleh unsur KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pada zaman itu memang banyak korupsi ya, terutama di kalangan keluarga atau kolega dari Presiden Soeharto itu sendiri yang dikenal sebagai keluarga cendana. Dan banyak juga bawaan dari Soeharto ini yang pada akhirnya demi jabatan ya baik-baikin Soeharto aja, sehingga muncul istilah yang namanya ABK, asal bapak senang di masa itu. Kemudian setelah beliau mendapatkan tampuk kekuasaan pemerintahan, beliau membentuk yang namanya Kabinet Ampera sebagai representasi Tritura yang kita bahas sebelumnya dan didukung oleh ketetapan MPRS. Soeharto membentuk Kabinet Ampera yang tugas utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Apa aja isinya? Yang pertama ada yang namanya program Catur Karya. Catur ada berapa? Ya 4 ya, masa 13. Yakni yang pertama perbaikan kualitas hidup. Yang kedua pemilu paling lambat dilaksanakan 5 Juli 1968. Kemudian ada pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan perjuangan menolak imperialisme dan kolonialisme. Kemudian yang B ada trilogi pembangunan. Yang pertama pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Oke. Dan selanjutnya yang C ada pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Cina. Karena RRC atau Cina ini dianggap lekat dengan komunis. Dan selanjutnya dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia tahun 1966. Kalau teman-teman ingat materi sebelumnya, di masa Orde Lama kita pernah konfrontasi ya dengan Malaysia, dan di masa ini diperbaiki lagi hubungannya. Dan aktifnya kembali Indonesia di PBB pada tanggal 28 September 1966 ya. Mungkin cuma kita ya yang bisa keluar masuk PBB sepanjang sejarah. putus nyambung gitu, kayak hubungan gak selesai. Selanjutnya yang D ada kebijakan dan peristiwa penting di masa Orde Baru. Apa aja? Yang pertama pendirian ASEAN pada 8 Agustus 1967. Association of Southeast Asian Nation. Siapa aja sih pendirinya? Kita singkat aja ya biar enak ingatnya. Singkatannya jadi Atun Ratna. Nah, apa aja itu? A.
itu untuk Adam Malik dari Indonesia, Tun untuk Tun Abdul Razak dari Malaysia, Ra untuk S Rajaratnam dari Singapura, T Tanat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Itu ya. Yang kedua ada pelaksanaan pemilu di masa Orde Baru. Nah, kira-kira di zaman Orde Baru dulu pakai coblosan juga gak ya? Pakai bilik-bilik itu atau pakai celup tinta kayak gitu? Nah, pelaksanaan pemilu di masa Orde Baru ini ya bertujuan untuk memilih anggota DPR dan MPR dengan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber. Pelaksanaan itu diikuti oleh 10 partai tahun 1971 dengan pemenangnya Golkar ya. Kemudian yang kedua pada tahun 1977 3 peserta pemenangnya juga Golkar. Kemudian yang C 1982 3 peserta pemenangnya Golkar juga. Tahun 87 3 peserta pemenangnya Golkar. Tahun 92 pemenangnya Golkar. Tahun 97 pemenangnya juga Golkar. Kagak capek apa ya Pak, menang terus ya. Karena ya memang golongan karya ini merupakan partai yang didukung oleh pemerintah, atau bisa dibilang sebagai partainya rezim Orde Baru. Jadi warna kuning ini sudah sangat melekat ciri khasnya dengan masa Orde Baru ya. Itulah kenapa rezim Orde Baru ini dikatakan sebagai rezim yang otoriter, karena demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan slogan untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak berjalan juga sebagaimana mestinya. Kemudian ada fusi partai politik tahun 1973, yakni upaya penyederhanaan 10 parpol peserta pemilu tahun 71 yang menjadi hanya 3 parpol saja. Ya, kita fusion ya. Kita gabungkan menjadi yang pertama PPP atau partai yang beraliran Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Parmusi atau Partai Muslimin Indonesia. Kemudian ada PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, PERTI, Persatuan Tarbiyah Indonesia. Yang kedua ada PDI atau Partai Nasionalis, seperti PNI, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Katolik. Dan yang ketiga tentu Golkar, yang dikatakan sebagai bukan partai. Nah, itu pamflet pemilunya ya. Ada 3 partai di sana yang disederhanakan jadi 3. Kemudian yang keempat ada pembentukan Kabinet Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan 5 tahun. Nah, kabinet pada masa pemerintahan Orde Baru ini adalah Kabinet Pembangunan namanya. Itu kenapa Pak Harto dikatakan juga atau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, yang berlangsung dari Kabinet Pembangunan 1 sampai 7. Nah, itu adalah foto dari Bapak Pembangunan kita yang terlukis pada selembaran uang 50 ribuan zaman dulu ya. Dulu mah gede uang 50 ribuan, sekarang mah biasa aja. Kita lebih suka yang merah ya daripada yang biru. Nah, apa aja isi program dari Kabinet Pembangunan? Yang pertama adalah PJP, program jangka panjang 25-30 tahun yang dibagi secara periodik dalam 5 tahunan, yang disingkat PELITA, pembangunan 5 tahun. PELITA pertama berfokus pada pembangunan bidang pertanian, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga teknologi atas asas pemerataan, yang keempat swasembada pangan, yang kelima sektor pertanian dan industri, dan yang keenam peningkatan kualitas SDM. Nah, yang keenam itu adalah yang terakhir sebelum Orde Baru diruntuhkan oleh mahasiswa ya dan masyarakat tentunya. Katanya kalau seandainya nggak diruntuhin ya Indonesia bisa lebih maju dengan program keenamnya itu. Yang nggak tahu juga, nggak kejadian kan. Dan yang kelima ada pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI ya. Apa itu Dwi Fungsi ABRI? Jadi Dwi Fungsi ABRI ini adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas. Yang pertama yang seharusnya yang dilakukan yakni adalah Hankam atau pertahanan dan keamanan kan. Nah, yang kedua ini yakni memegang kekuasaan dan mengatur negara sospol. Jadi di zaman Orde Baru itu tentara itu juga menduduki jabatan sipil ya, seperti kepala daerah dan lain-lain. Dan itu tidak seharusnya. Kemudian yang keenam, mengadakan pinjaman luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pasca Orde Lama. Jadi pemerintahan RI pada masa Orde Baru ini melaksanakan pinjaman ya ke bank-bank luar negeri seperti IMF atau International Monetary Fund.
Kemudian ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Kemudian yang C ada IDA, International Development Agency. Kemudian yang D ada ADB atau Asian Development Bank. Dan ada juga ya pinjaman-pinjaman dari negara-negara tertentu ya yang tergabung dalam IGI atau IGGI. Ya, kepanjangannya adalah International Government Group for Indonesia. Ya, diantaranya Jepang yang akan menjadi biang kerok peristiwa yang satu ini, yakni peristiwa Malari tahun 1974 atau Malapetaka 15 Januari. Adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Apa sih yang menyebabkan peristiwa ini? Jadi peristiwa ini dilatar belakangi oleh penolakan mahasiswa akan datangnya modal asing dari Jepang yang saya bilang tadi. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakoi sedang berkunjung ke Jakarta pada 14 sampai 17 Januari 1974. Ya, intinya sebenarnya mahasiswa ini nggak mau lagi kita berada di bawah kaki Jepang, nggak mau terlilit hutang dengan Jepang, yang pada akhirnya kita nanti ketergantungan sama mereka. Dan pada akhirnya nanti kita malah kerja dengan mereka, produk-produk kita tergantung sama mereka. Ya bisa kita lihat aja di zaman sekarang ya, motor ya kalau nggak Honda Yamaha, mobil atau teknologi-teknologi lainnya, HP enggak deng, sekarang malah Samsung ya. Kemudian Cina yang merajalela, yang harusnya kita sebagai bangsa yang besar mampu untuk memproduksi produk dan teknologi yang mampu bersaing di dunia internasional dan mampu kita ekspor keluar yang bisa menghasilkan devisa bagi negara kita. Kemudian yang ke-8 ada yang namanya Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli tahun 96 ya, yakni peristiwa penyerbuan atau pengambil alihan secara paksa kantor DPP PDI Megawati oleh PDI Suryadi. Jadi PDI waktu itu terpecah jadi dua. Nah, karena PDI hasil Kongres Medan ini didukung oleh pemerintahnya Soeharto, maka dia juga dibantu oleh ABRI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Ya, jadi partai merah berlogokan kepala banteng ini dulu nggak harmonis ya. Nah, ini latar belakangnya adanya usaha pemerintah Orde Baru untuk menggulingkan PDI Megawati dengan cara merekayasa Kongres PDI di Medan dan menunjuk Suryadi sebagai ketua PDI-nya. Dan yang terakhir ada yang namanya Revolusi Hijau. Nah, apa sih Revolusi Hijau? Jadi Revolusi Hijau adalah perubahan yang cepat dalam bidang pertanian demi tercapainya swasembada pangan. Latar belakangnya yakni teori Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Jadi kalau seandainya manusia atau masyarakat itu bertumbuh itu berkali-kali lipat, misalnya dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, kemudian dari 8 jadi 16 dan seterusnya. Sedangkan peningkatan produksi pangan atau hasil pertanian itu nggak sebanyak pertumbuhan penduduk, mengikuti deret hitung, misalnya dari 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4, jadi tidak seimbang sehingga rentan menimbulkan yang namanya kelaparan. Jadi upaya apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yang kedua ekstensifikasi pertanian atau perluasan lahan, ketiga ada diversifikasi pertanian atau peningkatan jumlah varietas unggulnya, kemudian yang keempat mekanisasi pertanian, yang tadinya menggunakan bajak sawah, sapi sekarang ditingkatkan untuk produksinya menggunakan mesin, bajak sawah dan lain-lain. Yang kelima adalah rehabilitasi pertanian. Hasilnya sangat memuaskan pada masa itu, yakni Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1984. Dan ini merupakan prestasi yang amat manis yang bisa dikenang pada masa Orde Baru pada saat itu. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Dunia FAO. Jadi ada dampak atau kelebihan di masa ini ya. Sedangkan sekarang kita beras saja itu mahal luar biasa dan malah harus impor ya, garam harus impor. Ya, dampak yang masih terasa sampai sekarang adalah Indonesia udah terbiasa makan nasi ya. Bahkan saya aja dari kecil udah tersugesti harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang, makan mie aja harus pakai nasi. Orang Indonesia banget ya. Kalau kamu gimana? Oke, itu aja untuk pembelajaran kita kali ini. Ketemu di pembelajaran selanjutnya. Oke guys, jadi Mr. Histo pikir itu aja untuk pertemuan atau tayangan pertama kita kali ini mengenai bahasan sejarah Orde Baru.
Insya Allah ke depan kita akan membahas mengenai masa reformasi yang juga merupakan bahasan mengenai akhir dari masa Orde Baru itu sendiri. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, ada yang kurang jelas, boleh kamu komen ya di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.